Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membahas tentang kitab Kaifan Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, baiknya kita mengulas sedikit biografi Yusuf Al-Qaradawi. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu ya siapa sih Yusuf Al-Qaradawi ini, dan mungkin lebih paham juga. Oke, baik, kita mengulas sedikit biografi Yusuf Al-Qaradawi. Nama lengkap beliau adalah Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al-Qaradawi. Nah, beliau ini berasal dari desa bernama Saf Al-Turab, Mesir ya. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 9 September 1926 Masehi. Nah, beliau tinggal bersama ayahnya hanya 2 tahun lamanya, dan setelah itu meninggal. Ayahnya Yusuf Al-Qaradawi ini meninggal. Dan Yusuf Al-Qaradawi ini tinggal dan diasuh oleh pamannya. Sejak umur 5 tahun, Yusuf Al-Qaradawi ini sudah mulai menghafal Al-Quran, dan saat usianya tepat di 10 tahun beliau sudah fasih menghafal Al-Quran. Pendidikan beliau itu yang pertama di Ma'had Tanta, lalu Ma'had Tsanawi, dan Universitas Al-Azhar, hingga mendapatkan gelar doktor dengan disertasinya yang berjudul Al-Zakah wa Atharuh wa Atsuruha fi Halli al-Masyakil al-Ijtimaiyah, yang artinya zakat dan pengaruhnya dalam memecahkan problematika sosial. Dan kemudian buku ini disempurnakan menjadi fikih zakat. Juga yang kita tahu ya, banyak orang tahu bahwa Yusuf Al-Qaradawi ini pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Oke, langsung ya kita membahas ke karya-karyanya Yusuf Al-Qaradawi. Telah banyak kita ketahui bahwa banyak sekali karangan Yusuf Al-Qaradawi, ada yang berbentuk buku, juga artikel. Mungkin kurang lebih ada 50, bahkan lebih ya. Sedikit di antaranya karyanya dalam bidang fikih itu berjudul, yang pertama Fikih Al-Zakah, yang kedua Al-Ibadah fil Islam, yang ketiga Al-Halal wal Haram, yang keempat Al-Fawaid Al-Bunuk, Hiyar Riba wa Tajdid, dan lain-lain. Terus dalam bidang akidah ada Zahiral Al-Ghulu fit Takfir, ada Ar-Rasul wal Ilmu, ada Al-Imam Al-Ghazali Baina Madahihi wa Nakidihi, ada Fusul Al-Aqidah Baina Salaf wal Kalaf. Terus dalam bidang dakwah ada Takifal Al-Da'iyah, ada Al-Iman wal Hayah, ada Al-Kasais Al-Amalil Islam. Dalam bidang Quran dan hadis ada Sabar wal Ilmu fil Quranul Karim, ada Al-Aqlu wal Ilmu fil Quranul Karim, ada Kaifan Nata'ammal Ma'al Quranul Karim, ada Kaifan Nata'ammal Ma'al Sunnah An-Nabawiyah. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang kitab Kaifan Nata'ammal ini, saya akan memberikan deskriptif sedikit apa aja sih yang ada di dalam kitab Kaifan Nata'ammal ini. Nah, jadi secara garis besar pembahasan kitab Kaifan Nata'ammal Ma'al Sunnah An-Nabawiyah ini terbagi ke dalam 3 bab. Nah, bab pertama yaitu tentang kedudukan sunnah, kewajiban kita terhadapnya, dan metode berinteraksi terhadapnya. Nah, jadi menurut Al-Qaradawi, sunnah adalah metode pelaksanaan ajaran Islam yang komprehensif, seimbang, dan memudahkan. Lalu ada di bab kedua itu bagian tentang kedudukan sunnah di dalam fikih dan dakwah. Nah, menurutnya para ahli fikih dari madrasah hadis, madrasah al-Ra'i,
Dalam kitab Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, yakni karya tulis daripada Yusuf Al-Qaradawi, saya akan membahas tentang bagian bab 1, di mana bab tersebut membahas tentang karakteristik sunnah dan kewajiban kita terhadapnya, yang kemudian di dalamnya terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kedudukan as-sunnah dalam Islam, yang berarti bahwa as-sunnah merupakan penafsiran Al-Quran yang faktual. Dalam hal ini, Yusuf Al-Qaradawi mempunyai pendapat bahwa sunnah itu memiliki karakteristik tertentu, di mana kita mengenalinya, mengetahuinya merupakan salah satu faktor pemahaman kita terhadap sunnah. Berikut 5 karakteristik yang terdapat dalam sunnah. Di antaranya adalah syumuli, di mana sunnah tersebut berarti komprehensif atau sunnah yang mencakup segala aspek kehidupan. Yang kedua ada tawazun, yang berarti sunnah itu seimbang atau moderat. Yang ketiga ada takamuli, yang berarti sunnah itu sebagai pelengkap. Yang keempat ada wakmi'i, yang berarti sunnah itu sebagai tuntutan. Dan yang kelima ada taisir, yang berarti sunnah itu adalah kemudahan. Kemudian bagian kedua dalam bab Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah, di bab 1-nya itu adalah yang kedua, kewajiban orang-orang Islam terhadap as-sunnah. Yang mana kewajiban orang Islam adalah ia harus mengetahui manhaj Nabi yang lengkap, yang mana di dalamnya terdapat ciri-ciri kelengkapan, kesempurnaan dan kemudahan. Kemudian dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan 3 kewaspadaan terhadap penyakit pada manusia atau pada orang-orang. Di antaranya adalah penyelewengan, perubahan golongan yang berlebihan. Yang kedua adalah pendustaan oleh pendusta. Yang ketiga adalah takwilnya orang yang jahil. Adapun pembahasan yang ketiga dalam kitab Kaifa Nata'ammal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah di bagian bab 1 itu tentang prinsip-prinsip asas untuk berinteraksi dengan as-sunnah. Nah, di antaranya ada hendaklah ia. Bagaimana prinsipnya ketika kita berinteraksi dengan as-sunnah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, hendaklah ia mencari kebenaran mengenai kesabitan as-sunnah dan kesahihannya berdasarkan pertimbangan ilmiah yang mendalam yang telah ditentukan oleh para imam dalam bidangnya, berupa sanadnya dan matannya. Hadis itu berasal dari perkataan dan perbuatan atau pengakuan Nabi. Yang kedua, hendaknya ia memperbaiki pemahamannya terhadap nas hadis, mendalami seluk-beluk bahasa, aspek pembicaraan hadis, sebab al-wurudnya, menyadari bahwa hadis di bawah naungan Al-Quran. Yang ketiga adalah memastikan kedudukan nas-nas hadis yang bertentangan dengan nas yang lebih kuat, entah dari Al-Quran atau hadis-hadis lain yang jumlahnya lebih banyak atau lebih kuat atau lebih sahih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.